Kalau kita ngomongin kita mau jadi tukang cukur barber atau hair artist apapun, ya kalau menurutku kita harus lebih tahu daripada customer. Kalau customer belajar kayak gitu, kita harus lebih belajar lagi kayak gitu loh. Kan nggak mungkin juga dokter sama pasien pinter pasiennya kayak gitu loh. Just get your trench coat and try a little faster. You know that night was too long and the mornings are too blurry. Oke, Mas Yogo, boleh diceritakan Mas, Wish itu apa sih? Wish itu sebuah tempat cukur rambut atau hair studio yang menangani kayak men's grooming kayak gitu. Tempat untuk pria untuk memanjakan dirinya lah kayak gitu. Ini berdiri tahun berapa di sini? Kalau kita pindah ke tempat yang baru ini barusan kayak baru 4 bulanan. Cuma untuk start di dunia ini dari 2018 startnya. Oke, di Kediri itu barbershop itu secara industri apakah memang bisa menjadi sebuah tujuan jangka panjang berbisnis itu, apakah sudah ideal di kota ini? Kalau di Kediri untuk saat ini kalau menurut aku udah, soalnya kayak sekarang udah banyak kayak teman-teman yang sadar akan pekerjaan ini, cuma masih kayak belum tahu untuk kedepannya itu mau ngapain dengan dunia barber kayak gitu. Padahal kalau kita ngomongin dunia potong rambut itu untuk pengembangannya sangat luas. Kita bisa kayak bikin produk, kita bisa bikin kayak akademi kayak gitu. Bukan hanya sekedar kita kayak buka tempat cukur rambut kayak gitu. Kalau saya itu potong di Wish, Ya. terus saya membayar 50.000. Alasan saya apa ya? Mengeluarkan uang 50.000 itu worth it nggak sih? Dan dapat apa? Kalau dengan harga 50.000 menurut aku kayak kita di Wish itu nggak hanya sekedar menjual kayak potong rambut hasil cukuran kayak gitu. Cuma kita ngejual kayak vibe-nya di sini, tempatnya kayak gitu. Terus kita juga experience-nya kayak gitu. Mungkin ya itu yang membedakan Wish dengan tempat yang lain. Experience saat mencukur rambut itu. Jadi orang datang ke sini nggak hanya sekedar kayak datang potong rambut selesai kayak gitu. Tapi kita menawarkan experience yang beda kayak gitu. Segmennya ada di Kediri. Alhamdulillah ada. Dengan harga segitu malah itu yang akhirnya membentuk segmen pasar untuk Wish sendiri kayak gitu. Oke, Wish itu kan sebuah brand yang develop oleh Mas Yoga. Selain potong rambut, apa aja di Wish itu? Nah, selain kayak Wish Hair Studio, kita juga punya Wish Merchandise kayak gitu. Kita juga punya Wish Men's Grooming, produk-produk untuk men's grooming seperti clay, pomade kayak gitu, parfum. Terus kita juga punya merchandise kayak kaos kayak gitu. Terus kita juga punya akademi untuk teman-teman yang mau belajar potong rambut, kita juga bisa. Yang terbaru kita lagi bikin Wish Visual Lab. Wish Visual Lab itu kayak sebuah bidang jasa untuk teman-teman yang mau bikin apa aja kayak dari desain grafis, video foto kayak gitu, atau decoration art, tempat untuk cafe atau apa kayak gitu. Kita kembangin ke situ. Kalau orang mau buka barbershop, apa aja sih dibutuhkan? Kalau yang pertama niat, soalnya sulit banget loh. Menjadi seorang barber itu bukan kayak kita punya skill tapi niat. Soalnya awal kalau kita mulai dunia barber nggak mungkin kayak orang langsung trust ke kita untuk motong rambut ke kita kayak gitu loh. Jadi itu yang sulit. Jadi harus konsisten, harus ya kayak gitu, harus paling enggak betah-betahan untuk ya cari customer kayak gitu. Itu yang paling susah.
untuk mempertahankan itu. Kadang kalau kita buka usaha barbershop sepi, nah kita langsung banting setir kayak gitu. Soalnya enggak, potong rambut bukan hanya kita ngejual itu tadi, bukan hanya ngejual kualitas, tapi ngejual rasa trust customer ke seorang barber kayak gitu. Starter kit untuk bikin barbershop selain lokasi, kira-kira kebutuhan minimalnya berapa sih untuk standar lah kalau bikin barbershop itu? Kalau Apa aja dan harganya berapa kira-kira kebutuhannya? yang jelas alat-alat itu juga variasi, tergantung, ada yang murah, ada yang bagus kayak gitu. Cuma kalau aku pribadi menyarankan ke teman-teman yang mau buka kayak gitu, cari alat itu yang proper sekalian, soalnya itu yang buat kita kerja dan sebagainya. Alat yang bagus sama alat yang murah pun juga berbeda pasti untuk kualitas di cukuran kayak gitu. Meskipun itu kembali lagi ke teknik si seorang itu, tapi itu juga kayak beda banget kayak gitu. Butuh berapa lama sih Mas kalau orang akhirnya bisa disebut sebagai profesional barbershop atau profesional apa? Hair artist. Hair artist. Nah, itu untuk belajar itu butuh berapa lama? Kalau belajar itu tergantung lagi ke pribadi masing-masing. Cuma kalau di Hair Academy itu kita bikin itu kayak 12 kali pertemuan. Cuma kita nggak selesai di 12 kali pertemuan kayak gitu. Metode kita ngajar itu beda dengan yang lain. Jadi ada PR untuk si murid juga kayak gitu-gitu. Soalnya kalau ngomongin potong rambut itu harus apa? Ngasah ini juga apa? Feeling kayak gitu-gitu. Intuisi lah ya, Nah, feeling. harus feeling kayak gitu. Kalau boleh tahu, 12 kali pertemuan itu materinya apa aja tuntutannya sama berapa biaya belajar di WIS Academy? Kalau di Hair Academy itu kita start dari 5 juta untuk 12 kali pertemuan. Itu kita materi apa yang kita dapat itu kayak yang pertama fundamental, pengenalan alat-alat kayak gitu. Kita harus benar-benar paham alat-alat kayak gitu. Terus teknik-teknik cukuran kita ajarkan juga, model-model rambut. Terus kita juga ajarkan kayak nggak hanya sekedar teknik potong rambut, tapi kita juga kayak berbisnisnya kayak gimana, manajemennya gimana, membangun sebuah brand kayak gimana kayak gitu. Kita ajarkan juga di situ. Jadi nggak hanya sekedar mereka potong rambut, belajar potong rambut, nggak kayak gitu. Cuma ada hal-hal yang lain. Terus cara ngobrol juga ke customer kayak gitu, cara menjadikan customer teman kita kayak gitu. Lebih kayak soft skillnya juga diajarkan juga, cara kita mendapatkan customer kayak gimana, menumbuhkan rasa trust customer ke kita kayak gimana kayak gitu. Itu yang membedakan WIS dengan tempat kursus lain. Kalau dari bisnis WIS sendiri, strategi brandingnya sampai akhirnya orang tahu WIS itu selama ini seperti apa? Kalau strategi branding itu kita ada dua. Jadi kita ada yang kita kerjakan, ada yang kita mengerjakan orang lain. Contoh kayak gini, yang kita kerjakan sendiri ya kita bikin kayak konten di media sosial kayak gitu-gitu. Terus kayak kita bikin apa kayak pengenalan ke media atau kayak gitu-gitu. Yang satu yang kita suruh mengerjakan orang lain, yaitu ketika orang datang ke sini kita kasih yang terbaik biar nanti mereka yang menjadi media promosi kita. Karena kalau dari mulut ke mulut, orang ke orang itu bakal lebih trust gitu loh. Oh katanya ini loh, mending kesini aja kayak gitu. Itu malah lebih membuat orang lebih percaya daripada kita bikin kayak pemberitahuan, oh di WIS kayak gini, lebih percaya orang dari mulut ke mulut. Jadi ada dua kayak gitu yang harus yang kita kerjakan kayak gitu. Jadi inilah ya, word of mouth lah. Nah, Jadi customer menjadi brand advokat kita untuk benar. menggetok tularkan. Profesi barista, profesi sebagai hair artist ini ke depan itu akan semakin bagus gak sih Mas? Karena kan mungkin kan masih banyak anak muda yang lebih berpikir untuk bekerja kantoran. Nah, sementara kan kalau bekerja seperti ini kan memang masih banyak spekulasi ke depannya, itu masa depannya akan seperti apa sih kan gitu. Jangan-jangan nanti semakin banyak barbershop semakin murah harganya.
dan akhirnya secara kesejahteraan juga akan semakin tidak tentu kan gitu. Nah, itu benar Pak, kayak gitu. Itu kayak menjadi cita-citaku sebenarnya kayak itu ke depannya, menjadikan sebuah pekerjaan barber ini pekerjaan profesi, seperti halnya kayak barista tadi. Barista, koki, terus ada apa lagi ya? Pekerjaan profesi lah. Aku pengen itu ke depannya teman-teman anak-anak muda itu menjadikan ini sebuah pilihan pekerjaan kayak gitu. Kerja itu nggak harus formal kayak gitu. Pekerjaan profesi itu juga bisa menjanjikan. Ada jenjang karirnya juga. Contoh kayak di WIS itu Pak. Kayak WIS itu seorang hair artist di WIS itu nggak hanya sekedar jadi seorang hair artist, tapi dia juga bisa jadi tutor untuk mengajar nanti. Jadi ada jenjang karirnya. Kayak gitu. Terus kalau kita ngomong lagi kayak kita lihat kayak di luar sana di negara-negara yang maju, pekerjaan profesi itu udah menjadi pilihan yang banyak diminati kayak gitu loh. Semisal kayak itu tadi kayak barista, kayak terus kayak koki kayak gitu. Itu bisa. Dan potong rambut itu harapanku juga bisa. Kalau kita mengacu kayak kurikulum yang ada di sini pun sebenarnya bisa sih menurutku. Soalnya kayak kita tahu kan kayak sekolah kejuruan kayak gitu, itu kan juga ada kelas untuk jahit. Nah, kenapa kayak kelas potong rambut itu nggak bisa kayak gitu loh? Harapanku sih bisa untuk kedepannya. Soalnya kalau kita punya skill, kita mau hidup di belahan dunia manapun nih pasti bisa loh. Kita mau pindah kemanapun, kalau kita punya skill, kita gampang untuk bertahan hidup kayak gitu. Contoh kayak pandemi, apalagi pandemi kayak gini. Pandemi kayak anak-anak ini bingung mau ngapain, kerja pengurangan pegawai, terus banyaklah problem yang harus dihadapi. Ketika kita punya skill, kita pasti gampang untuk bertahan hidup kayak gitu. Contoh kalau pekerjaan profesi kayak tukang cukur katakanlah, tukang cukur, kita nggak perlu muluk-muluk buka barbershop yang mewah kayak gitu. Teman-teman yang di desa, yang di daerah-daerah itu ketika dia punya skill, paling nggak dia bisa buka di depan rumah. Customernya siapa? Nggak usah muluk-muluk, satu desa aja. Itu cowoknya udah ada berapa kayak gitu loh. Dengan harga 10.000 mungkin atau dengan harga 15.000, kan kita tinggal cari customer itu, dan itu menjanjikan loh. Makanya trigger awal kenapa aku kok pengen menjadi seorang barber itu, triggernya itu kalau tahu itu di daerah Patimura itu kan ada potong rambut yang di pinggir jalan itu. Dekat rel. Dekat rel itu ada. Itu kan awal aku tertarik di dunia itu gara-gara itu Pak sebenarnya. Jadi aku dulu kan kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja nggak beres kan kuliah. Nggak selesai kayak gitu. Bingung mau ngapain. Nah, waktu aku potong rambut di situ, aku ngobrol sama bapak-bapak itu yang nyukurin aku itu. Ngobrol. Terus ngobrol lebih dalam itu kayak ternyata aku ngambil poinnya dengan harga potong 5.000 di situ dia bisa menghidupi keluarganya. Dari situ aku mikir, wah kalau ini dimodernisasi kayaknya lebih keren. Terus akhirnya aku browsing barbershop di luar negeri itu kayak apa. Ternyata barbershop di luar negeri itu lebih keren. Nah dari situ aku akhirnya tertarik. Kayak barbershop di luar negeri itu bener-bener keren itu loh. Terus klien-klien yang dikerjakan itu juga kayak ada kayak si Fabio itu orang dari Portugal itu yang dipotongin kayak David Beckham kayak gitu. Ternyata bisa sekeren ini ya. Apalagi mempunyai background yang sama kayak mereka itu, kebanyakan di luar negeri itu pasti backgroundnya suka musik kayak gitu loh. Kebetulan aku juga suka musik kan, main musik juga kayak gitu. Wah keren. Nah dari situ akhirnya aku mulai terjun itu, belajar, terus ikut beberapa kelas kayak gitu-gitu. Itu nanti kalau visi WIS Hair Academy jalan, terus akhirnya banyak murid, bahkan nanti mungkin kelak diakomodir sama SMK katakanlah ada jurusan barbershop. Nah, itu kan otomatis akan memperbanyak kompetitor. Bener. Nggak takut ke depannya seperti itu? Nggak Pak, kita malah suka karena industrinya semakin besar. Dan industri semakin besar, kalau menurutku malah akhirnya nggak ada develop barbershop. market akhirnya ya malah. Iya malah semakin besar dan akhirnya orang akan semakin aware tentang pekerjaan ini. Kalau ngomongin saingan kita punya cara sendiri-sendiri pasti. Untuk bersaing secara sehat itu kayak gimana.
itu kembali lagi pilihan kembali ke customer, tapi industrinya semakin besar. Contoh kayak kopi 10 tahun yang lalu kan juga nggak ada Iya. industrinya, tapi sekarang semua kayak gitu. Nah, barber pengennya kayak gitu juga, dan semakin banyak kompetitor akhirnya mengangkat price itu sendiri. Market mau gak mau akhirnya malah mau dengan harga segitu kayak gitu loh. Jadi nggak ada ketakutan, nggak ada sama sekali, malah senang ketika banyak dan industrinya semakin besar, kita malah senang kayak gitu. Yang membedakan antara yang disebut sebagai barbershop dengan potong rambut Madura itu kan juga banyak. Benar-benar. Apa bedanya? Sebenarnya sama aja, sama-sama motong rambutnya. Itu cuma kalau barbershop dan potong rambut itu cuma, kalau menurutku itu cuma sebuah bahasa Istilah yang lah ya. beda aja. Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris aja. Cuma biasanya kalau teman-teman kayak ke barbershop kayak gitu, mungkin si barberman-nya atau si hair artisnya itu lebih update, lebih kayak mempunyai knowledge tentang rambut yang lebih kayak gitu. Makanya aku kemarin juga sempat mikir kayak kenapa ya orang-orang yang jadi tukang cukur yang kita ngomong di pinggiran jalan itu kok tetap segitu harganya kayak gitu. Padahal kalau ngomongin dedikasi pekerjaan, mereka udah lama banget, udah puluhan tahun banget jadi tukang cukur. Nah, aku juga pengen mengangkat itu nantinya kayak gitu. Mas Yugo sebagai seorang barbershop ini atau hair artist ya, itu sudah berapa style Mas? Atau bentuk potongan seperti apa yang Mas Yugo kuasai? Kita kan taunya kalau di Madura itu ada gambar-gambar Top collection. Top collection. Itu berapa yang sudah dikuasai oleh Mas Yugo ini? Kalau ngomongin jenis potongan rambut, kayaknya semua jenis potongan rambut bisa sih aku ngerjainnya. Karena kita juga belajar terus, kita masih belajar juga. Kita tiap di Wis pun sendiri kayak kita 1 bulan sekali pasti ngulik bareng-bareng tentang jenis potongan atau apapun itu kayak gitu. Cuma di Wis, nah makanya kenapa orang kadang lebih trust datang ke Wis, karena pun kita ngerjakan juga bukan hanya kayak kita orang potong, kita harus tanya dulu. Kita tanya dulu, kita evaluasi dulu jenis tengkorak kepalanya kayak gimana, jenis rambutnya kayak gimana. Ya kali juga kayak rambut keribu dia minta klimis kan nggak mungkin juga. Kita juga ngomong, oh yang cocok kayak gini dan sebagainya. Kalau ngomongin jenis potongan, semua potongan rambut aku bisa ngerjain. Cuma aku pasti cari yang terbaik buat dia. Semisal kayak pasti aku tanya kalau sama customer yang baru-baru kayak gitu, aku pasti tanya pekerjaannya apa kayak gitu. Itu karena potongan rambut menurutku itu menunjang pekerjaannya dia. Misal kayak dokter, kita ada klien dokter, nggak mungkin juga dokter kita kasih hair tattoo kayak gitu. Mohak gitu. Kan nggak mungkin. Tapi kalau dia kerja di dunia entertain, Iya, kita iya. kasih hair tattoo, kita kasih coloring gitu, Gak apa-apa. itu kan menunjang pekerjaannya dia gitu. Kayak gitu. Nggak, karena kan kadang-kadang saya itu datang ke barbershop, ditanya, Pak mau potong rambut apa? Loh, saya juga bingung kan gitu kan. Artinya saya kadang-kadang juga pasrah. Loh, saya itu kesini mau cari yang terbaik menurut pandangan orang, bukan pandangan saya kan gitu. Jadi seharusnya memang seorang hair artist ya harus punya itu kan ya. Harus punya itu. Makanya kalau di Wis Hair Academy itu diajarkan itu juga. Makanya kita nggak hanya sekedar belajar teknik potong rambut, tapi itu juga harus dipelajari kayak gitu loh. Pengenalan itu soal kayak orang datang ke sini itu udah kayak orang mempercayakan mahkotanya ke kita kayak gitu loh. Kita yang lebih tahu, jadi kita harus kasih yang terbaik. Jangan kita kayak nurut karena kita dibayar, tapi kita dibayar karena kemampuan kita. Makanya kayak bener, customer adalah raja, tapi tukang cukurnya adalah dewanya, kayak gitu loh. Bahkan presiden juga Iya. harus pegang kepalanya tukang cukur ya. Kayak gitu. Makanya ini bukan kayak pekerjaan yang murahan kayak gitu loh. Oke. Selain bentuk tengkorak, ini kan tengkorak kepala saya juga agak benjol-benjol ya. Selain juga profesi, bentuk wajah itu juga pengaruh nggak sih Mas dalam akhirnya nanti akan stylenya harus seperti apa sih? Karena kan kayak mungkin saya agak lonjong atau gimana gitu. Bener sekali, kayak bentuk wajah, bentuk
tulang kepala kayak gitu. Itu sangat mempengaruhi. Kayak semisal kan ada yang oval, ada yang bulat. Nah, kita harus tahu. Semisal kayak ada yang cabi gitu, jangan kayak kita jangan kasih potongan yang terlalu tipis di sampingnya, itu karena membuat dia terlihat semakin cabi dan bulat kayak gitu-gitu. Kita harus kasih tahu customer. Jadi kita harus sering kayak ngedukasi kayak gitu. Berarti kalau ada orang potong rambut di barbershop terus keluar dari jelek, berarti yang salah barbershopnya dong. Kalau dia udah nurut loh, oke mas saya terserah masnya deh mau potongnya seperti apa, yang penting saya keluar jadi keren gitu kan. Keren itu kan tidak ngomong soal dia harus tampan, enggak kan. Keren itu kan karena kita kan juga bukan ahli bedah, iya. ahli operasi, tapi kan kita cuma menata untuk yang sekeren gimana dia. Kadang itu yang orang salah, makanya itu kalau ada kita udah mengasih edukasi kayak gitu terus keluar dari barbershop jelek, ya salah si tukang cukurnya juga. Mungkin dia salah mengambil keputusan waktu itu tadi, mengevaluasi, oh ini cocoknya kayak gini kayak gitu. Itu ada garansi enggak kalau jelek? Kalau di Wish kayak gini, Potong ketika, lagi. ketika dia nggak sesuai ekspektasi dia, kita kasih gratis kok. Karena itu tadi kembali lagi, kita kerja dibayar bukan karena kita hanya cari uang, tapi kita kerja karena kita dibayar karena kita punya kemampuan untuk yang layak dibayar. Makanya tagline-nya Wish itu kan work with dirt, cut with pride. Kayak gitu. Bicara soal Wish sebagai brand, strategi kolaborasi apa yang sudah dikerjakan selama ini Wish agar brand awareness Wish ini semakin spread keluar lah ke kemana-mana itu loh. Artinya sudah apa aja yang dikerjakan sih? Itu bisa diceritakan Mas Yugo. Oke, kita juga banyak banget kayak kalau di Wish sendiri kita punya timeline kerja itu kayak kita kan juga selain di Wish ini selain ada tukang cukur yang kerja, itu kan juga ada kayak konten kreator yang kerja di situ, kayak ada yang bagian desain grafis sendiri. Nah, itu kita setiap 1 bulan itu pasti bikin timeline kerja, dan setiap bulan itu pasti harus ada kolaborasi yang kita lakukan. Semisal contoh kayak ruangan Wish pun ini semua kayak lukisan, ini kita kolaborasi juga sama ada seniman dari Kediri itu Everyday Head, kita kolaborasi kayak gini. Terus juga kita kolaborasi sama yang terakhir ini ada namanya Just Styler Kediri, kita bikin kayak kita mau mengangkat tentang maskulin kayak gitu. Terus kita mau merambah ke dunia wedding kayak gitu kan, karena aku juga buka jasa kayak delivery haircut untuk wedding kayak gitu. Jadi kita bikin jas nanti dengan konten-konten yang penataan rambut apa, pasti banyak kolaborasi yang kita kerjakan kayak gitu. Nah, ini ada produk Wish merchandise. Ini bisa diceritakan, monggo dibuka. Siap. Nah, ini Wish, ini salah satu merchandise pertama kita kayak gitu. Kenapa kok desainnya ini? Sebenarnya Wish itu semuanya itu udah difikirkan dari sebelum awal kita bangun tempat ini. Contoh kayak desain yang ada di sini, itu ada gambar yang dikerjakan secara manualnya awalnya. Wish itu terbentuk dari sebuah gambar sebenarnya. Buka. Lo minta tolong ambil nih lukisan. Bentar. Dibuka boleh itu Mas. Jadi biar kita jelas melihatnya. Nah, ini ada satu gambar. Ini manual art. Ini benar-benar digambar pakai tangan. Ini itu yang ngerjain ada sahabat saya itu, seniman dari Kediri. Makanya kenapa kok akhirnya ini dijadikan kaos. Semua Wish itu semuanya terbentuk dari gambar ini. Mulai dari desain kaos, desain apapun, desain ruangan. Kalau kita ke Wish pasti tahu ada bangunan warna hitam, ada warna oranye, ada warna abu-abu. Makanya kenapa dibikin abu-abu kayak tembok, terus lukisan ini dibikin orange. Sebenarnya semua udah ada paten dari Wish itu. Nah, dari gambar ini sebenarnya. Nah, kayak produk men's grooming ini juga desainnya dari sama kayak ini. Kan semuanya sama kan. Nah, kayak gitu. Jadi Wish itu sebenarnya terbentuk karena gambar ini sebenarnya. Itu. Makanya kenapa kok kita bikin suatu brand itu nggak hanya sekedar kita bikin, tapi kita
memikirkan semuanya kayak gitu. Semua hampir semua tertata. Nah, kalau kaos ini bisa dibilang kayak ini keluaran kita pertama dan ini dikerjakan ini bukan kalau dilihat sepintas ya emang kayak kaos biasa. Cuma kalau kita ini apa? Kita scan itu bakal bisa kayak keluar muncul augmented Grafisnya. reality-nya. Mungkin coba bisa tak contohin. Di mana nyekennya? Coba. Nah, kita tinggal kayak jadi kita juga bikin filter di Instagram. Jadi semisal tinggal kayak bentar. Nah. Terus gambar ini pun juga kayak gitu. Nah, Muncul ya. Nih kamera muncul ininya. nah kayak gitu. Makanya Wish itu kayak oke, kayak kita bener-bener pengen beda dari yang lain gitu loh. Barbershop udah banyak dari waktu zaman aku masih kecil itu barbershop udah ada. Cuma kita bikin barbershop yang bener-bener beda dengan yang lainnya kayak gitu. Makanya konsep apapun kita pikirkan mateng-mateng kayak gitu. Wish itu maknanya apa? Merek Wish itu. Kalau Harapan. nah, harapan sebenarnya cuma sekedar kayak harapan aja. Terus kayak lebih enak juga disebut kayak kata satu kalimat yang enak, wish kayak gitu. Satu suku kata. Satu suku kata. Bismillah kayak gitu. Bismillah atau jangan-jangan Bismillah. Kayak gitu. Mas Yogo, selama menekuni profesi sebagai hair artist ini, pernah nggak sih mengalami titik apa ya? Aku kok hanya seperti ini ya pencapaiannya, atau di titik terendah lah dalam sebuah profesi, atau selama ini fine-fine saja, artinya Mas Yogo udah naik terus karirnya, optimis terus dalam industri ini. Kita pengen dengar pengalamannya. Pernah nggak ngalamin itu? Kalau di titik terendah sih waktu awal-awal pernah, cuma kan hanya kayak aku udah berpikiran bahwa ini resiko yang harus tak lakukan kayak gitu. Aku milih pekerjaan ini pasti ada resikonya. Jadi kayak misal kayak contoh kayak dulu aku waktu pertama kali buka kayak gitu, kayak seminggu itu nggak ngapa-ngapain, nggak ada customer datang kayak gitu-gitu. Kita ya hanya sekedar ya udah, kita hanya mencoba bertahan karena aku yakin kayak pasti kalau kita bisa bertahan, kita pasti bisa gede nanti suatu saat nanti. Kalau kalau aku waktu itu memutuskan untuk berhenti, mungkin nggak sampai kayak sekarang kayak gitu loh. Jadi aku memaknai sebuah kayak kegagalan kayak apapun itu kayak pasti ada jalan di balik itu. Jadi kayak selama ini kayak fan aja kayak gitu loh. Harus fan kayak gitu. Harus kayak gitu tadi. Artinya kan banyak orang masih menganggap sebelah mata ya. Bener. Pekerjaan sebagai hair artist ini, karena ya tukang cukur ngapain kuliah terus jadi tukang cukur, apalagi mungkin keluarga. Bener. Ya. Nah, selama ini keluarga seperti apa Mas Yogo? Mendukungkah atau seperti apa? Kalau awal-awalnya pasti kayak dulu aku waktu pertama kan, dulu aku juga sempat kayak pindah ke Kalimantan kan untuk kerja di sana. Terus habis itu aku memutuskan untuk pulang lagi ke Kediri, tapi bingung mau ngapain. Nah ternyata jadi tukang cukur itu. Nah dari situ kayak keluarga juga masa bisa hidup nanti, terus kayak gitu pekerjaan sing kayak gimana, masa mau jadi seorang tukang cukur. Tapi aku di situ mindsetku, aku udah melihat barber yang ada di luar negeri itu loh bisa kayak gitu, apalagi sama kayak apa yang tak suka. Jadi aku kayak nggak pernah merasa bekerja, jadi seneng-seneng aja kayak gitu. Cuma awal ya pasti nggak mendukung, tapi sekarang udah tahu kayak gimana semua keluarga, jadi mendukung aja. Jadi mereka support kayak gitu. Kalau di industri ini, di industri barbershop ini, Mas Yogo punya patron nggak? Artinya idola lah di dunia ini. Kalau di Indonesia siapa? Kalau di luar siapa? Hair artist yang menjadi inspirasi Mas Yogo? Kalau di Indonesia nggak ada sih, aku sendiri paling. Harus pede. Iya. Tapi kalau di luar negeri ada sih yang aku suka kayak gitu. Ada namanya itu Fabio itu dari Garos Barbershop, itu ada di
Lisboa. Nah itu yang waktu pertama kali aku searching, waktu setelah dari tukang cukur tadi, tapi ketemu yang di luar negeri itu, ketemu Fabio itu. Itu kira keren banget loh, personal brandingnya kuat, terus dia bisa, klien dia itu wah ngeri-ngeri lah. Itu ada Fabio namanya. Apalagi sama-sama juga dia suka potongan-potongan classic cut. Kalau di barber itu kan ada juga ada dua tipe, jadi ada modern cut, ada classic cut. Nah kebetulan dia juga ngerjain classic cut kayak gitu. Nah kebetulan aku juga dulu itu juga sempat belajar mendalami classic cut itu. Sama ada salah satu barber juga, dia pernah bekerja di Skorum di Belanda. Itu aku juga pernah belajar sama dia kayak gitu. Bicara personal branding. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Menurut saya, kalau saya itu mengenal Yogo itu harusnya personanya itu seperti apa sih? Kalau Mas Yogo sendiri itu sebenarnya harapan Mas Yogo itu dikenal sebagai apa, dan sekarang itu orang deskripsikan aja dalam beberapa kalimat, Yogo Prayogo itu apa? Apa ya? Keren. Terus ini kalau ngomongin tentang Yogo ya, sebagai Yogo, hair soal artist. branding, iya, hair artist. Keren, profesional, humble. Cuma Oke. penting sekali sih, kayak personal branding itu emang itu kayak penting banget. Aku banyak banget dapat klien kayak gitu yang mau cukur ke aku karena itu tadi, dia ngelihat personal branding itu tadi, karena dia merasa kayak lebih trust ke aku kalau mau potong kayak gitu. Itu penting sekali. Tapi ada perubahan style. Aku kemarin saya lihat Yogo tuh pakai kacamata dengan frame emas, sekarang sudah berubah. Sekarang. Ini memang karena apa ya? Mendirikan Wish harus serba hitam atau seperti apa? Enggak sih, coba ini gini, kalau kita lagi bikin podcast ini kan siang. Jadi ini sebenarnya kacamata ini juga bisa dicopot kayak gini. Ini cuma karena kita siang, kita silau ya, kita pakai kacamata kayak gini. Enggak sih, itu sama aja kok. Stylenya juga gini-gini terus. Cuma paling tambah tindik yang baru. Pertanyaan yang sebenarnya klise. Ini pertanyaan yang mungkin akan sering ditanyakan orang. Harapan Mas Yogo itu pada kota ini, pada Kediri ini, iklim seperti apa sih yang akhirnya bisa membuat ini kan saya bilang ini sebagai sebuah subkultur industri kreatif. Ya. Tapi kemarin juga kita suarakan juga ke instansi terkait bahwa dari nggak tahu kayaknya ada 16 subkultur lah ya, tapi kok tidak ada barbershop di sana. Saya artinya secara kelembagaan ini culture barbershop ini belum secara resmi diwadahi atau diakomodir oleh pemerintahan gitu. Benar. Harapannya apa Mas Yogo ke depannya? Makanya itu ya, kalau itu menjadi salah satu harapan aku juga sih, kayak barbershop ini nggak ada kayak orang, karena awalnya dulu dianggap pekerjaan yang sebelah mata kayak gitu, dan industrinya masih baru berkembang juga kan kayak gitu. Nah harapanku juga pemerintah atau teman-teman orang-orang lain itu juga bisa support tentang industri ini, karena kalau kita ngomongin industri barbershop ini sebenarnya kayak industri yang nggak ada matinya dan semakin berkembang kayak gitu loh. Industri potong rambut ini bakal selesai ketika dunia ini berhenti berputar kalau menurutku. Makanya harapanku ya itu tadi, pengen menjadikan pekerjaan ini sebagai pekerjaan profesi yang diminati untuk suatu saat nanti kayak gitu loh. Makanya harapan kalau kayak untuk ke pemerintah atau apapun itu kayak pengen kayak pekerjaan ini terus kayak kayak ilmu yang skill yang ada ini bisa kayak pekerjaan lain-lainnya, kayak kita kayak kalau di sekolah ada jurusan masak, jurusan
jahit atau lain sebagainya. Nah, barber ini pengenku kayak gitu karena aku bisa menjamin bahwa ketika kita punya skill apapun itu, kita bisa bertahan hidup dimanapun kayak gitu. Sesimpel itu sih. Idealnya Mas kalau saya nih mau potong rambut itu berapa kali sih sebulan itu? Atau butuh waktu berapa lama sehingga aku harus datang lagi untuk potong? Nah, biasanya kalau aku yang motong itu kayak aku kan pasti udah kenal sama klienku, terus tahu pekerjaannya dia. Kalau dia emang bener-bener aware tentang penampilan rambutnya kayak gitu, itu pasti kayak 2 minggu sekali atau bahkan ada yang 1 minggu sekali untuk benar-benar menjaga penampilannya kayak gitu. Karena kayak orang yang seneng banget kayak tipis banget kayak gitu, dia pasti seminggu sekali udah balik lagi kayak gitu. Tapi idealnya ya 1 bulan sekali. Makanya nggak ada Minimal lah ya itu. nggak ada kata, kalau menurut ini nggak ada kata-kata untuk potong itu, nggak ada kata-kata untuk mahal sebenarnya, karena itu dilakukan nggak tiap hari kayak gitu. Dengan harga 50.000 pun kayak di Wish itu sebenarnya bukan suatu yang mahal kayak gitu loh, karena dia mungkin 1 bulan sekali datang. Kalau 50.000 kita bagi 1 bulan kan cuma berapa rupiah setiap hari untuk menyisihkan kayak gitu loh. Tapi dia 1 bulan sekali sebenarnya orang Minimal harus lah ya, minimal sebulan sekali. Kalau bisa ya 2 minggu atau bahkan bisa 1 minggu sekali untuk potong. Itu kalau mau potong jangan setengah tahun sekali. udah pasti kayak saya sering ngacak-ngacakan dulu karena males potong gitu. Seseorang itu sebaiknya itu apakah memang harus punya ciri khas potongan atau ya kadang-kadang ya dirubahlah setahun sekali agar bisa lebih fresh lah, muncul dengan gaya beda. Nggak ada sih kalau harus gaya ini terus, nggak juga sih. Karena potong rambut itu gaya rambut itu seperti kayak gini loh, kayak fashion, kayak pakaian kayak gitu. Musiman gitu. Iya, jadi kayak semisal tahun ini lagi tren potong rambut Korean style, karena drama-drama Korea kan lagi naik ini. Semua orang rambutnya gaya-gaya Korea kayak gitu, modern. Nanti juga ada kalanya kayak orang itu udah kembali lagi ke klasik cut kayak gitu. Jadi kayak nggak ada sih untuk orang si A harus dengan gaya potongan ini terus, nggak ada sih. Itu kayak kalau dia lebih senang lebih nge-explore lagi, dia pasti ganti gaya-gaya. Tapi juga harus diingat tadi kayak gitu. Harus diingat dengan bentuk tengkorak kepalanya kayak gimana. Jadi nggak harus kayak asal kita potong kayak gimana. Jadi harus tahu juga. Makanya itu pentingnya kita harus benar-benar mencari seorang hair artist yang paham tentang itu kayak gitu. Jadi nggak bisa kayak asal potong. Karena kalau sekali potong rambut salah itu itu bisa nyeselnya seumur hidup. Terus apalagi bisa Lebih gundul lah ya. Pemulihannya itu lama banget. Contoh kayak semisal kayak ada kan orang yang biasanya potong sini depannya ini dikerik kayak gitu. Itu pasti kayak nanti tumbuh bintik-bintik di sini, dikerik lagi. Itu manjangnya bisa sampai 6 bulan kayak gitu. Terus ada lagi yang kadang dikasih garis di belahnya kayak gitu. Sebenarnya nggak perlu juga kalau menurutku ya, karena setiap manusia itu punya natural length-nya sendiri-sendiri kayak gitu. Nggak, kalau definisi modern cut dengan classic cut, berarti kalau modern cut itu ngikutin tren yang ada kan gitu. Bukan kayak gitu. Jadi Bukan, ya? modern cut itu ada beberapa modelnya. Kayak Korean style kayak tublok, koma hair itu kayak modern cut masuknya. Terus kalau classic cut itu kayak pompadour, terus set part kayak itu mulet yang lagi rame sekarang. Ada berapa? Kalau bicara soal classic cut itu ada berapa style? Atau itu juga banyak style gitu? Banyak style sekali. Modern pun juga banyak sekali. Cuma kadang kita sekarang ini mengombinasikan keduanya. Jadi ada atasnya mungkin kita kasih classic cut stylingnya, tapi bawahnya kita kasih modern cut kayak gitu-gitu. Jadi kalau bicara banget. customer di sini kebanyakan modern atau classic cut? Imbang sih, sama. Itu tergantung usia atau profesi atau enggak sih? Enggak juga, itu kayak ya itu tadi kembali lagi ke selera juga, terus kayak ke tulang kepalanya menunjang atau enggak kayak gitu. Karena kan kayak contoh yang paling simpel itu kayak customer itu sebenarnya juga harus tahu tentang model-model itu. Karena kayak aku banyak banget ngalami kayak Mas mau potong apa semisal kayak gitu. Undercut kayak gitu. Sebenarnya potongan undercut itu
potongan yang kayak gimana. Kalau kita ngomongin undercut itu undercut yang kayak gimana. Padahal kalau kita ngomong undercut itu emang ya bagian samping aja yang dipotong. Cuma itu kan ada beberapa macam lagi, kayak ada taper, ada low fade, middle fade, high fade dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya customer itu harus tahu. Makanya aku seneng banget sekarang di konten-konten kayak YouTube atau apapun itu banyak banget edukasi tentang hal itu. Itu yang membuat customer lebih pintar. Nah, itu tapi juga menjadi kegelisahanku juga. Karena kayak nggak semua tukang cukur khususnya yang ada di kota Kediri kayak nggak sepakat tentang hal itu. Aku pernah juga beberapa kali sharing sama teman-teman itu kayak itu. Jadi mereka nggak setuju ketika nanti customer itu tahu tentang itu dan lebih pintar. Tapi menurutku itu salah karena mempermudah pekerjaan ya sebenarnya. Karena kayak gini, kalau kita ngomongin kita mau jadi tukang cukur, barber atau hair artist apapun, ya kalau menurutku kita harus lebih tahu daripada customer. Kalau customer belajar kayak gitu, kita harus lebih belajar lagi kayak gitu loh. Kan nggak mungkin juga dokter sama pasien pintar pasiennya kayak gitu loh. Itu yang menjadi kegelisahanku juga kayak gitu. Makanya aku sering banget kayak ngedukasi customerku kayak gitu biar mereka tahu, bener-bener tahu, dan itu bakal menjadikan ternyata ini bener-bener paham tentang ini. Kalau ngomongin bagus enggaknya itu kan relatif, tapi paling enggak si customer itu tahu ini bener-bener tukang cukur yang tahu tentang rambut. Kalau ngomongin bagus jelek potongan itu kembali lagi, itu kan sudut pandang orang masing-masing kayak gitu loh. Makanya aku itu prinsipku aku nggak ngejual kayak bagus jelek itu kayak sesuatu yang abu-abu loh. Nggak ada, dan nggak ada patennya juga yang ngomong bagus itu yang nentuin siapa kan nggak ada. Jadi bagus jelek kan relatif kan. Nah, itu tadi yang mau tak tanyakan sebenarnya. Kalau Mas Joko sudah memberikan rekomendasi potong dan hasilnya menurut Mas Joko udah oke. Tapi kan kembali ke tingkat kepedean si customer ketika dia ini aku nggak pede Mas. Kan juga jelek juga. Itu pernah nggak ngalami sudah bagus dipotong terus nggak pede customernya? Kalau nggak pede belum pernah sih kalau kayak gitu. Cuma makanya itu pentingnya makanya kenapa di WIS itu sistemnya by booking. Kayak kita harus bener-bener tahu, bener-bener kenal sama customer. Jadi orang kesini tuh bukan hanya sekedar dia datang, duduk, potong, selesai pulang, kayak gitu loh. Tapi kita harus bener-bener tahu dia kesehariannya gimana, pakai produk atau enggak. Makanya kenapa by booking per jamnya di WIS, karena kita bener-bener spend waktu untuk mereka itu per jamnya. Jadi kita bisa mengenali dulu, ngobrol dulu, konsultasi dulu. Itu yang membedakan WIS dengan tempat lainnya. Artinya gini, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mulai cut awal sampai dikatakan selesai itu butuh berapa lama? Kalau itu kan tergantung kayak model rambut yang mau dikerjain. Tapi di WIS itu emang spend waktunya itu per customer itu 1 jam. Tiap 1 jam sekali kita buka slot. Jadi per jamnya kita buka slot. Jadi orang yang langsung datang ke barber itu kemungkinan kalau dia belum booking, kalau kita udah ada yang booking ya kita tolak karena kita menghargai itu tadi. Nah, kenapa kita mempertahankan sistem itu yang tak lakukan ketika awal dari aku buka. Aku dulu kan awal nggak punya tempat barbershop kan, jadi aku keliling ke tempat-tempat gitu. Jadi by booking. Nah ternyata itu yang menjadikan WIS itu sekarang kuat itu yaitu kita punya database customer yang loyal kayak gitu. Karena bisnis apapun kalau kita punya database itu pasti ngelolanya enak kayak gitu loh. Itu yang kita lakukan kayak gitu. Mungkin yang orang teman-teman lain potong harus booking dulu ribet, tapi kita keuntungan buat kita karena kita punya database customer itu tadi. Terus kita punya ikatan yang bukan hanya sekedar tukang cukur sama customer, kita bisa berteman, kita bisa karena kerja di bidang barber itu menurutku enak karena kita ketemu orang tiap hari itu banyak mungkin profesi, banyak level ekonomi ya. Nah, mungkin itu yang bakal menjadikan kayak relasi kita untuk bikin apa ke depannya kayak gitu loh. Itu yang harus di-manage dengan baik. Makanya itu yang membedakan WIS dengan tempat lain kayak gitu. Nah, kalau menurutku bakal bikin apa ke depannya WIS ini setelah ini udah jalan nih. Tadi kan udah ngomong bakal bikin apa. Nah, saya tanyakan sekarang bakal bikin apa setelah ini. Kalau yang ini kan kita lagi setelah WIS Hair Studio kita bikin WIS Visual Lab tadi. Cuma kalau aku untuk rencana ke depan kita mau bikin kuliner sih, WIS kuliner ke depannya.
pengennya kayak gitu. Jadi ada bis apa kayak gitu, kuliner. Hotel Pengennya- bis. pengennya kayak gitu. Ya, kita cari-cari aja nanti apa yang bisa dikerjain kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Yugo. Jadi banyak sekali apa namanya sharing yang saya dapat hari ini. Saya pikir ini juga bisa menjadi pelajaran kita bersama Bener. untuk bagaimana sih kita itu yakin akan profesi dan bagaimana strategi mendevelop brand kita sendiri kan gitu, sehingga menjadi selalu jadi top of mind lah ya. Kalau bis ini kan kalau Mas Yugo ini kalau kita mau potong itu ya salah satunya Mas Yugo kalau di Kota Kediri, jadi sudah jadi top of mind. Kalau aku mau potong ya harus ke Yugo, harus ke bis kan gitu. Bener. Terima kasih atas sharingnya Mas Sama-sama, Yugo. Pak. Semangat. Sama-sama.